Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Fisamulo, mahasiswa Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024 Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari sistem praktikum sistem embedded. Tugas keempat yaitu prinsip ADC dan implementasi pada ISP32 dan STM32, sampling, kuantitasi, encoding, dan teknik lanjut. Nah, dasar-dasar ADC adalah sampling, kuantisasi, encoding. Nah, sampling ini adalah pengambilan sampel sinyal analog secara periodik sesuai dengan teorema Nyquist. Memastikan frekuensi sampling minimal 2 kali frekuensi sinyal input agar informasi tidak hilang. Kuantisasi pembagian rentang sinyal analog menjadi level discrete terbatas. Encoding konversi setiap level kuantisasi menjadi kode digital binar yang dapat diproses oleh microcontroller. Nah, resolusi, referensi, tegangan, dan rumus konversi. Ini adalah resolusi 12 bit 2 per ini sama dengan 4096 level kuantisasi, artinya sinyal analog dibagi menjadi 4096 nilai diskrit. Nah, referensi tegangannya menentukan rentang pengukuran ADC. Semakin presisi VRF-nya, semakin akurat hasil konversi digitalnya. Nah, contohnya seperti ini. Oke, lanjut ke rumus konversi. Di sini adalah V in sama dengan digital output per 4095 kali VRF. Contoh perhitungannya, jika digital output 2048 dan VRF 3,3 V in nya sama dengan 2048 atau 4 per 4095. Nih, semakin tinggi resolusi bit, semakin kecil step size dan semakin akurat pengukuran tegangan analog. ADC SP32 fitur utama. Di sini adalah dual ADC 1 8 channel dan ADC 2 10 channel dengan perbedaan akses dan penggunaan. ADC 2 berbagi sumber dengan Wi-Fi sebagai penggunaan lebih terbatas. Rentang input dengan atenuasi 0 dB, 1 V, 2,8 dB, 6 dB, dan 1 dB untuk menyesuaikan level sinyal input nyata. Nah, kalibrasi menggunakan eFuse menyimpan data kalibrasi pabrik untuk kompensasi offset dan gain, meningkatkan akurasi pengukuran ADC secara signifikan atau error. Nah, perbandingan ADC 1 vs ADC 2, ADC 1 ini 8 channel tersedia untuk ADC 1, bebas digunakan tanpa batasan Wi-Fi. Channel GPIO 32, GPIO 39 cocok untuk aplikasi yang menggunakan Wi-Fi secara bersamaan. Nah, rekomendasi utama untuk pengukuran analog stabil. ADC 2 10 channel tersedia berbagai sumber daya dengan modul Wi-Fi. Tidak dapat digunakan saat Wi-Fi aktif. Channel GPIO 00, GPIO 02, GPIO 04 dan lain-lain. Digunakan hanya jika Wi-Fi tidak diperlukan. Terus ada atenuasi dan kalibrasi eFuse pada ESP32. Atenuasi ini menyesuaikan rentang input ADC agar sesuai dengan sinyal nyata. Pilihan atenuasi ini 0 dB, 1,1 V, 2,5 dB, 6 dB, dan 11 dB. Dengan atenuasi 11 dB, ADC SP32 dapat membaca sinyal hingga 3,6 volt menggunakan pengukuran langsung dari berbagai sensor tanpa rangkaian berbagi tegangan tambahan. Kalibrasi eFuse menyimpan data kalibrasi pabrik atau offset dan gain secara permanen di dalam chip ESP32. Data ini digunakan untuk kompensasi otomatis saat pembacaan ADC dilakukan, sehingga meningkatkan akurasi pengukuran secara signifikan. Hasil kalibrasi error pengukuran dapat ditekan hingga kurang dari 1%, jauh lebih baik dibandingkan tanpa kalibrasi. Terus ADC STM32, ini channel dan mode scan. Yang pertama adalah multi-channel input. STM32 mendukung multiplex ADC channel secara bersamaan, memungkinkan pembacaan dari berbagai sumber sinyal analog sekaligus dalam satu perangkat.
Terus ada scan mode, memungkinkan pembacaan berurutan secara otomatis dari beberapa channel, ideal untuk aplikasi sensor multipoint tanpa intervensi CPU di setiap pembacaannya. Terus ada analog watchdog pada ADC STM32. Fungsi analog ini memantau level sinyal input ADC secara kontinu dan men-trigger interrupt otomatis jika sinyal melewati batas threshold yang telah ditentukan. Fitur utamanya adalah threshold pertama, threshold atas dan batas bawah dapat dikonfigurasi secara fleksibel. Terus interrupt diaktifkan saat sinyal keluar dari rentang aman. Mendukung monitoring satu channel spesifik atau semua channel sekaligus menggunakan penggunaan untuk proteksi dan monitoring real time. Mendeteksi nilai out of range pada sensor suhu tegangan dan tekanan. Proteksi perangkat keras dari kondisi sinyal normal. Memungkinkan respon cepat tanpa polling CPU secara terus-menerus. Contoh aplikasi deteksi over temperatur pada sensor NTC. Jika tegangan ADC melewati threshold, sistem langsung memicu alarm atau shutdown otomatis. Nah, teknik filter pada ADC. Filter digital moving average untuk meratakan data, serta filter low pass fair atau IR untuk menghilangkan frekuensi noise tinggi dari sinyal ADC. Filter hardware filter dipasang sebelum input ADC untuk meredam noise analog sebelum proses sampling dan kuantisasi dilakukan. Efek filtering mengurangi noise secara signifikan dan menstabilkan sinyal keluaran ADC, meningkatkan akurasi dan konsistensi pembacaan sensor. DMA pada ADC untuk efisiensi data. DMA ini adalah Direct Memory Access, memungkinkan transfer data ADC langsung ke memori tanpa keterlibatan CPU. Hal ini mengurangi beban prosesor secara signifikan. Secara CPU dapat menjelaskan tugas lain secara bersamaan selama proses akuisisi data berlangsung. Nah, implementasi umum continuous dapat acquisition menggunakan buffer circular, di mana data ADC terus diperbarui secara otomatis. Teknik ini meningkatkan kecepatan sampling dan sangat cocok untuk aplikasi real time seperti prosesan sinyal audio, monitoring, sensor multi-channel, dan aplikasi frekuensi tinggi. Oke, kesimpulannya, ini prinsip dasar ADC, sampling, kuantisasi, dan encoding adalah fondasi penting untuk memahami bagaimana sinyal analog dikonversi menjadi data digital yang akurat. Terus ESP32 dan STM32 menawarkan fitur ADC yang unik. ESP32 dengan atensi bertingkat dan kalibrasi fuse, STM32 dengan scan mode multi-channel dan analog watchdog. Menggunakan teknik filter digital moving average VIR atau IR dan filter hardware RC filter, serta memanfaatkan DMA untuk optimasi performa dan efisiensi paling sampling ADC. Rekomendasi langkah berikutnya: praktek kalibrasi fuse pada ESP32, implementasi DMA dengan sirkulasi buffer, eksplorasi analog watchdog pada STM32 untuk monitoring sinyal real time. Nah, terima kasih. Cukup itu aja penjelasan dari saya. Jika ada kurangnya, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.